Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bioremediasi dengan Pseudomonas fotida terhadap pencemaran tanah minyak bumi dengan bioakumentasi. Lanjut. Perkenalkan, kelompok 8 ada saya sendiri, Farid, Adit, Nurrahim Ibnu Sidik, Febrianda, dan Dea. Selanjutnya yaitu kasus pencemaran tanah oleh minyak bumi. Yang pertama, pencemaran minyak bumi di tanah merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia, di mana minyak bumi yang mencemari tanah dapat mencapai lokasi air tanah, danau, atau sumber air yang menyediakan air bagi kebutuhan domestik maupun industri, sehingga menjadi masalah serius bagi daerah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber utama kebutuhan air bersih atau air minum. Pencemaran minyak bumi, meskipun dengan konsentrasi hidrokarbon yang sangat rendah, sangat mempengaruhi bau dan rasa air. Lalu pada tanah yang tercemar di minyak bumi di daerah pertambangan Bojonegoro, salah satunya di Desa Wonokolo, berdasarkan analisis kandungan nitrogen 0,20% termasuk rendah, fosfor 0,01% termasuk sangat rendah, dan juga kalium 0,22% yaitu sedang, dan kadar TPH yaitu 41.200 mg per kilogram. Dari hasil analisis ini, tanah tidak baik untuk pertumbuhan tanaman dan pertanian karena HRN tergolong rendah dan senyawa hidrokarbon tergolong tinggi. Salah satu upaya secara biologis untuk mengatasi tanah tercemar hidrokarbon adalah dengan melakukan bioremediasi. Bioremediasi merupakan alternatif yang dilakukan di mana tanah yang tercemar dibersihkan dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk mendegradasi kontaminan yang bersifat ramah terhadap lingkungan, karena tanah yang sudah tercemar umumnya tidak dapat ditanami. Limbah minyak bumi dapat terjadi di semua aktivitas perminyakan, mulai dari eksplorasi sampai ke proses penghilangan, dan berpotensi menghasilkan limbah berupa lumpur minyak bumi atau oil sludge. Tumpahan tersebut merupakan polutan yang dapat mengganggu ekosistem pada wilayah yang terkontaminasi. Tanah yang tercemar limbah karbon akan membahayakan karena senyawa hidrokarbon bersifat toksik dan karsinogenik, sehingga dapat mematikan organisme-organisme yang terdapat di wilayah tersebut. Tambang minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah Kecamatan Kadewan memiliki 74 unit sumur, meliputi Desa Wonocolo 44 sumur dengan kapasitas 25.771 liter per hari, Desa Hargomulyo 18 sumur dengan kapasitas produksi 12.771 liter per hari, dan Desa Beji dengan 12 sumur dengan kapasitas produksi 8.249 liter per hari. Pada setiap kegiatan penambangan di sumur bor tersebut, terdapat tumpahan minyak pada lahan sekitarnya. Next, deh. Jenis dan karakteristik pencemar minyak bumi senyawa hidrokarbon. Minyak bumi memiliki konsentrasi senyawa hidrokarbon atau TPH yang merupakan campuran bahan kimia, namun sebagian besarnya berasal dari senyawa hidrogen dan karbon, sehingga disebut hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini termasuk LNAPL, yaitu pelarut klorin yang memiliki sifat persisten bertoksik tinggi, memiliki nilai densitas yang lebih kecil daripada air, dan juga bersifat karsinogenik. Aktivitas pengangkutan minyak bumi bisa terjadi melalui pipa, alat pengangkutan, dan ceceran saat pemindahan. Untuk letak pencemaran. Pencemaran terletak pada saturated zone atau yang disebut zona tak jenuh. Untuk dampak yang ditimbulkan, yaitu berdasarkan on-site survei oleh tim peneliti, analisis sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa tingkat pencemaran minyak bumi telah melebihi baku mutu pemerintah dengan nilai total petroleum hidrokarbon atau TPH lebih dari 10.000 mg per kilogram. Dan
dengan total area tanah yang tercemar minyak bumi seluas 70,6 hektar atau sekitar 58,37% dari total area penambangan di Desa Wonokolo, Bojonegoro. Berikut merupakan solusi dari masalah tersebut. Yang pertama adalah bioaugmentasi. Prinsip dari bioaugmentasi adalah penambahan bakteri tertentu pada suatu tempat tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada di daerah tersebut. Cara ini yang paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Selanjutnya ada biostimulasi. Biostimulasi adalah proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen ke dalam suatu situs atau tempat yang tercemar untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang ada dalam tempat tercemar tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.